Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Baiklah, saya akan menjelaskan kisah sejarah Nabi Muhammad SAW atau Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah, tanggal 2 hari Senin. Para ulama lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir pada 30 tahun setelah tahun Gajah. Ada pula yang mengatakan 40 tahun setelah tahun Gajah, dan pendapat yang paling benar adalah pada tahun Gajah. Wafatnya orang tua Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal pada saat beliau berumur 2 bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan dan ada pula yang mengatakan 6 bulan. Lalu wafat ibundanya Nabi Muhammad SAW. Ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal pada saat Nabi Muhammad meninggal pada usia 6 bulan. Dan ada ulama lain mengatakan bahwa meninggal pada usia 8 bulan. Dan kakeknya meninggal pada saat usia beliau 8 bulan. Nabi Muhammad SAW sejak baru lahir sudah membawa berkah yang sangat amat banyak bagi umat muslim. Contohnya seperti saat Nabi Muhammad SAW lahir, api panas yang disembah oleh rakyat Majusi tiba-tiba padam. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, api itu sebelumnya tidak pernah padam walaupun terkena air sekalipun. Lalu yang kedua, patung yang sangat tinggi, besar, yang disembah oleh kaum kafir Quraisy tiba-tiba hancur terkena angin. Dan masih banyak lagi yang Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya, dan Nabi Muhammad SAW diajari cara berdagang oleh pamannya tersebut. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pedagang yang sangat jujur, karena sejak kecil Nabi Muhammad telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad memiliki banyak nama, salah satunya Al-Qasim. Al-Qasim harus dikuasai setiap manusia, khususnya dan Al-Aqib, pengumpul yang mengumpulkan. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah selama 2 tahun, dan ada juga yang mengatakan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Lalu saat Nabi Muhammad berdakwah di sana, Nabi Muhammad SAW ketahuan, dan lalu Nabi Muhammad bersembunyi di suatu goa. Dan ditemani oleh sahabatnya tersebut. Lalu saat Nabi Muhammad SAW tertidur, sahabatnya tersebut digigit oleh ular. Tetapi sahabat tersebut tidak ingin membangunkan Nabi Muhammad, dan akhirnya dia menahan rasa sakit itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap terbangun karena terkena rintikan air mata sahabat Nabi Muhammad tersebut. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa sahabat dan
sahabat-sahabat, para tabiin, tabiun pada zaman dahulu sangat menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat perang pun saat Nabi Muhammad terjatuh, para sahabat pada melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad tidak terkena anak panah. Lalu ada pula kisah Nabi Muhammad pergi ke suatu kaum lalu bertanya, "Wahai kaumku, apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami sedang berpuasa, ya Muhammad." Terus Nabi Muhammad berkata, "Puasa apa yang sedang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami sedang berpuasa Asyura." Lalu Nabi Muhammad, "Baiklah, aku akan mengikuti puasa tersebut karena aku sama sepertinya aku adalah nabi yang sama sepertinya tugasnya." Lalu orang-orang tersebut bukannya senang ada nabi yang mengikuti puasa tersebut, tapi malah mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ejekan-ejekan yang seperti, "Lihat, Muhammad tidak memiliki puasa." Dan juga saat Nabi Muhammad ingin beribadah mengikuti kiblat mereka, diejek lagi seperti, "Lihat, Muhammad tidak memiliki kiblat, dia sudah mengikuti puasa kita lalu mengikuti kiblat kita." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, berikanlah puasa yang lebih nikmat dan lebih indah daripada puasa sebelumnya." Lalu pada tanggal 1 Rabiul tanggal 1 Sya'ban, Allah menurunkan bulan yang bernama puasa Ramadan, yang tidak ada puasa tersebut di sebelum-sebelumnya, karena yang dapat merasakan puasa Ramadan tersebut hanyalah kaum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang baru merasakan puasa Ramadan tersebut hanya Nabi Muhammad dan kaumnya. Lalu Nabi Muhammad berdoa untuk memindahkan arah kiblat ke arah Ka'bah. Nabi Muhammad berdoa hingga beberapa tahun, lalu Allah pun mengabulkannya. Dari saat itu para kaum Nabi Muhammad sudah lagi tidak mengikuti puasa orang tersebut, kaum kafir Quraisy tersebut, dan mengikuti arah kiblat. Jadi sebelumnya arah kiblat itu mengarah ke Madinah. Madinah sebelum Allah pindahkan kiblat tersebut ke Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditantang oleh suatu kaum Quraisy yang tidak mempercayainya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi terakhir. Ada suatu kaum Quraisy yang menantang Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tunjukkanlah jika kau benar-benar memang Nabi dengan kekuasaan kau yang kau miliki." Lalu Nabi Muhammad meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelah bulan. Di saat malam tiba, Nabi Muhammad pun memberitahu bahwa ia benar-benar Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam. Lalu dari situ pun bulan mulai terbelah menjadi dua. Di situ kaum Quraisy mulai mempercayainya dan akhirnya pun masuk Islam. Di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, banyak sekali ujian seperti dilempari kotoran, diejek, dikatain gila. Lalu datanglah malaikat, dan malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, apakah kau ingin kaummu itu aku berikan azab?" Nabi Muhammad berkata, "Jangan, biarkan saja mereka, karena siapa tahu mereka masih ada keimanan, walaupun seberat biji atom."
Lalu malaikat tersebut pergi. Dan pada Nabi Muhammad SAW kecil ada juga seorang laki-laki tinggi berwajah putih mengambil Nabi Muhammad dan membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan hati Nabi Muhammad, lalu mengganti hati, lalu menyuci hati Nabi Muhammad tersebut dengan air. Lalu saudara-saudaranya yang melihatnya lari kepada pamannya dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Lalu pamannya berlari dan menemui Nabi Muhammad masih hidup dan tidak apa-apa. Lalu Nabi Muhammad berkata bahwa Allah telah mengutus 2 malaikat kepadaku untuk membersihkan isi hatiku dan membuang kotoran-kotoran jahiliyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad adalah nabi yang paling baik dan yang paling bagus, karena sejak kecil dia sudah memiliki gelar dan sudah dapat dipercayai oleh banyak orang. Pada saat itu Islam tidak berkembang dengan sangat pesat, tetapi ada satu kaum Quraisy yang sangat kuat yang bernama Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid mendapat kabar bahwa adiknya sedang membaca Al-Quran. Lalu Khalid pulang ke rumahnya dan benar saja menemui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Lalu Khalid menampar muka adiknya itu karena tidak mengizinkannya untuk melihat Al-Quran tersebut. Karena pada saat itu memang Khalid belum berwudu. Karena pada saat itu Khalid belum berwudu. Setelah Khalid berwudu barulah diizinkannya, dan saat itu Khalid membaca surat At-Toha ayat 1 hingga 2, dan akhirnya Khalid berbicara kepada salah satu sahabatnya, "Tolonglah antarkan aku kepada Muhammad." Lalu diantarkannya oleh sahabat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situ Khalid bin Walid mengucapkan syahadat dan akhirnya pun ia menyentuh Islam pada saat itu juga. Di saat itu Islam berkembang sangat-sangat pesat karena para sahabat Nabi Muhammad seperti Utsman, Ali bin Abi Thalib, Umar, itu mereka secara bertahap seperti bersembunyi-sembunyi, pelan-pelan baru terang-terangan. Nah, jika Khalid bin Walid ini dia berdakwah langsung terang-terangan, karena memang orang kafir Quraisy tersebut sudah mengenal Khalid bahwa Khalid adalah orang yang sangat mengerikan. Dan saat perang pun Khalid bin Walid diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai panglima perang. Setiap Nabi Muhammad perang bersama Khalid pasti menang, bukan karena Khalid bin Walid dan Nabi Muhammad perang tersebut dapat dimenangkan, tapi atas izin Allah, karena Allah telah membuktikan bahwa pada saat suatu perang Khalid tidak ikut perang, tetapi pada saat itu perang pun dapat dimenangkan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kemenangan itu bukan karena orang-orang hebat, orang pintar maupun orang kuat, karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat perang pun benda-benda tajam, benda-benda mati itu sebenarnya tidak ingin mengiris daging Nabi Muhammad, hingga tidak berani melukai Nabi Muhammad, tapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang tersebut, panah tersebut, tombak tersebut dapat mengenai tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan keadaan menangis benda-benda tersebut karena tidak kuat untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu, pada saat Khalid bin Walid ingin wafat, Khalid bin Walid menangis. Lalu salah satu sahabatnya bertanya, "Ya Khalid, mengapa kau menangis?" Mengapa? Khalid berkata, "Mengapa aku tidak meninggal atau mati syahid di peperangan, melainkan malah aku wafat di atas ranjang seperti ini." Memang karena jika kita perang, semakin banyak darah yang keluar, semakin kita berani, semakin kita ikhlas, semakin kita ridho, maka Allah
Subhanahu wa Ta'ala akan menambah banyak pahala kita dan sehingga kita dapat mati syahid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari seperti ketika Nabi Muhammad lahir, tanah-tanah gurun yang sangat tandus menjadi subur. Seketika air unta yang sudah mengering tiba-tiba berisi lagi dan masih banyak lagi. Pada kelahiran Nabi Muhammad lahir tidak terkena darah sama sekali dan dalam keadaan sujud mengarah kiblat. Lalu ada cahaya yang sangat terang benderang dari Nabi Muhammad, bukan cahaya seperti cahaya matahari yang tidak dapat dilihat, melainkan jika kita melihat cahaya tersebut itu akan membuat hati kita dingin atau tenang. Lalu Nabi Muhammad bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya atas perjuangan Nabi Muhammad tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula selain menjadi pedagang, dia menjadi pemeras susu sapi, pemeras susu unta. Lalu Nabi Muhammad memeras susu unta diajari oleh pamannya tersebut. Nabi Muhammad seperti biasanya berjualan dengan yang jujur. Jika susu ini sudah basi, jangan dibeli. Terus memang jika ini susu asli yang dapat dibeli dan masih dapat dikonsumsi. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencampurkan susu tersebut dengan air setetes pun. Dan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjualan buah, dia jujur, tidak mengurangi timbangan atau melebihi timbangan, dan jujur jika buah ini sudah busuk, yang manis dan masam. Jadi kita dapat mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut, bahwa kita dalam berjualan, dalam hal apapun kita harus jujur. Karena seperti surat Al-Mutaffifin, salah satunya adalah Al-Mutaffifin turun karena ada orang-orang yang mengurangi dan menambahkan timbangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling indah, dikarenakan mukjizatnya yang paling indah yaitu adalah Al-Quran. Dahulu kala Al-Quran turun pada bulan Ramadan, yaitu ayat 1 pada 5, ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti apa bacaan tersebut. Lalu malaikat menuntunnya hingga pada saat itu Nabi Muhammad bisa membacanya. Dan yang surat yang turun tersebut adalah Al-Iqra, yang artinya baca. Dahulu kala Al-Quran tidak mudah seperti yang sedang kita baca sekarang ini. Al-Quran dulu ayatnya terpisah. Dahulu ada yang di pohon, ada yang di batu, ada yang di kayu, dan ada pun yang di bawah pasir itu turunnya. Jadi para sahabat, para tabiin itu mengumpulkan ayat itu dengan secara mencarinya. Ada yang menemukannya di batu, ada yang di kayu, mengumpulkan menjadi satu, dan akhirnya pun menjadi mushaf. Mushaf yang pertama kali adalah mushaf Utsmani yang sering kita baca, yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, terciptalah persatuan atau yang disebut perkumpulan para sahabat Nabi Muhammad, yaitu Khulafa Rasyidin, yang artinya pemimpin. Lalu di situ yang pertama adalah Umar,
Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di situ setelah kematian Nabi Muhammad, Islam tetap berjalan pesat karena Khulafaur Rasyidin tersebut. Dan orang yang pertama kali mempercayai perjalanan Nabi Muhammad ke atas langit itu adalah Bilal bin Rabah adalah orang yang mengetahui yang mempercayai perjalanan Nabi Muhammad SAW ke atas langit. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf pada Allah. Jika itu ada benarnya, itu semua semata-mata hanya untuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.